Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Safwa Kamila dan bintang tamu kita Bang Mahmudin. Dan kita kembali lagi di podcast Bumi Pala dengan pembahasan yang menarik tentunya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast Bumi Pala. Nah, sekarang kita sudah hadir Bang Mahmudin yang merupakan seorang supervisor nih penanganan konflik satwa liar. Dan kita di sini Bang bakal berbicara tentang FKL yang dengan tema intinya itu 4 jam ditawan harimau. Wah, luar biasa sekali ya tema hari ini ya Bang ya. Oke, namun untuk itu nih Bang, saya mau nanya dulu nih, FKL itu apa sih dan bagaimana cara kerja FKL itu? FKL itu adalah Forum Konservasi Loser yang bergerak di bidang konservasi. Kemudian ada yang di bidang mitigasi, ada juga di bidang ranger seperti ini sampaikan tadi. Nah, kalau misalnya FKL sendiri sudah menanggulangi apa seperti itu Bang? Kalau di Aceh Selatan sendiri nih? Di Selatan seperti saya sampaikan tadi ada yang penanganan konflik satwa, kemudian ada yang ranger yang kerjanya memang untuk patroli di hutan, monitoring satwa liar yang ada di hutan dan pemasangan kamera trap juga. Nah, berbicara tentang konflik tadi nih Bang ya, di bulan Januari nih, akhir Januari terjadinya konflik harimau menyerang rangers Bang ya, di Menggamat. Itu bagaimana dinamika terjadinya kejadian seperti itu? Itu yang perlu kita ketahui, yang pertama itu memang naas. Naas. Sama seperti kita mengendarai mobil, balik dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kebetulan ranger ini berpatroli memang di jalur yang sudah biasa dilalui. Nah, kebetulan saat melakukan patroli sore sekitar jam 3 itu keprogok langsung dengan harimau. Sama-sama refleks. Nah, dengan jarak dekat mungkin ya. Jadi ngerefleks kayak gitu. Jadi ada berapa korban tuh Bang? Itu kebetulan dan berapa rangers yang masuk di kawasan itu? Kebetulan ranger tuh kemarin tuh berangkat berlima, kemudian hari kedua ada yang sakit 1 orang, kemudian yang 4 lanjut. Nah, saat kejadian itu emang berempat, namun yang terluka tuh 2. Lantas yang dua tadi di kejadian yang diserang oleh harimau tadi itu terluka parah atau bagaimana Bang saat di lokasi? Lumayan ada luka robek di kepala 1 orang, kemudian di lutut, kaki dan lengan tangan. Dan korban 1 lagi juga ada yang luka di lutut dan di lengan. Jadi penolongan, bagaimana cara penolongan saat itu? Apa 2 rangers tadi itu langsung ke tempat balik untuk meminta pertolongan atau bagaimana? Atau 2 rangers ini yang jadi korban ini menyerang ataupun mewaspadai harimau itu langsung keluar gitu Bang? Nah, waktu saat kejadian pertama itu kan yang terkena ini 1. Oh, yang terkena 1 pertama. Kemudian dia memberitahu ke kawannya, memberi sinyal bahwasanya ada harimau. Pas kawannya nyampai 2 orang, jadi memang sudah terluka yang 1. Kemudian yang 2 ini coba menolong. Saat yang 2 ini coba nolong, juga diserang. Nah, juga diserang. Kemudian orang ini mencoba berpikir untuk melakukan cari bantuan. Nah, cuman sebelumnya sudah disampaikan ini sama yang korban pertama. Yang pertama, kamu jangan belakangi. Kamu diam aja, jangan belakangi, mundur pelan-pelan, dia bilang. Yang namanya juga sudah terluka kan, mungkin ini panik atau apa kan. Nah, pendek cerita yang 2 nih bergerak nih, yang 1 yang luka, yang 1 orang langsung gerak ke sungai, berenang, kemudian yang 1 lewat darat nih. Tujuannya sama dua-duanya, tujuannya arah ke kampung. Untuk pertolongan kan, cari pertolongan. Nah, terakhir yang 2 ini ketemu saat di bawah. Kemudian ketemu dengan masyarakat yang lagi cari ikan. Ada masyarakat yang cari ikan, memang ada speed robin itu kan. Terus dia bilang, ada teman saya terluka di sana, bisa bantu nggak? Nah, kebetulan memang masyarakat ini botnya memang nggak cukup minyak untuk ke atas. Jadi lokasinya itu di atas Bang ya? Iya, di atas, di Sungai Simpali. Terakhir orang ini ngambil inisiatif, langsung
turun ke kampung, kemudian cari bantuan lah untuk mengevakuasi kawan yang satu. Jadi pas di lokasi itu teman abang itu yang Rangers itu apa memang terluka parah? Itu dua-duanya tuh terluka parah bang? Yang satu lumayan parah sampai rujuk ke Tapak Tuan. Yang satu cukup penanganan di puskesmas. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang harimau nih bang ya, behavior harimau itu sendiri bagaimana bang? Dan kenapa dia bisa menyerang manusia? Kenapa bisa menyerang manusia tuh? Yang pertama seperti saya sampaikan itu mungkin bisa jadi naas. Kemudian memang kalau kita ketemu harimau nih, yang pertama kita jangan merefleks. Terkejut gitu bang? Gitu. Karena kan bisa jadi harimau tuh menganggap kita ini menyerang. Jadi dia kan pastilah apapun satwanya, nggak mesti harimau, baik ular atau apa. Itu kan kalau kita melakukan pergerakan atau apa agresif tuh pasti pemikiran dia itu menyerang. Dan dia bertahan hidup kan itu. Jadi kalau misalnya harimau sendiri nih bang ya, ini ada kalau misalnya orang kampung nih bang ya, nggak boleh membelakangi harimau, itu kenapa? Dan terus kita tuh memang harus berjalan mundur sedikit-sedikit, harus mundur gitu, seperti yang abang katakan tadi. Yang pertama mungkin supaya harimau itu mengenal subjek yang ada di hadapannya. Kemudian satu lagi, kebiasaan harimau ini kan menerkam itu mengambil objek hitam di leher. Kebanyakan seperti itu. Memang langsung hantam leher. Jadi kalau kita di depan mungkin dia akan sadar, oh ini manusia. Apakah harimau sendiri itu menganggap kita tuh sebagai mangsa untuk makanan atau bagaimana bang? Atau sebagai oh ini bakal bunuh saya nih, bakal membunuh saya nih gitu? Ya bisa jadi dia berpikir seperti itu, makanya lo coba menyerang. Tapi kalau dia berpikir kita ini mangsa, kita rally ke kejadian di tim kita, dalam durasi 4 atau 5 jam itu bersama dengan harimau dengan jarak yang 2 meter, 1 meter, bahkan digigit lagi. Itu kan kalau niat dia memangsa itu cukup lama. 1 menit selesai. Kalau ini. Jadi pas harimaunya kemarin itu yang pas di kejadian di Mengaman itu bang, itu pas datanglah tim evakuasi gitu bang. Apakah harimaunya itu langsung kabur atau terjadinya penembakan untuk supaya pengalihan untuk harimau langsung kabur atau bagaimana bang? Waktu tim evakuasi mau sampai ke lokasi, memang harimau masih menjaga nih si korban, kita bilang masih dijaga. Nah, kemudian ditembak, itu tembak ke udara, supaya berharap harimaunya menghindar dari situ. Terus tembak, begitu ditembak, kawan saya ini cerita digigit lagi. Digigit lagi. Jadi setiap dia bergerak dia digigit. Saat dia diam aja, harimau nggak apa-apa. Berarti itu nggak bisa kita mundur tuh bang? Sama sekali, bergerak saja kayak dia niat mau ngambil air minum di ransel dia, digigit atau dicakar gitu. Karena takut mungkin harimau si korban ini bakal melakukan penyerangan ke harimau mungkin bang ya? Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau kita ambil sisi positifnya, kalau saya berpandangan, kenapa setiap dia bergerak itu digigit? Kalau saya ambil sisi positifnya, karena kalau dibiarin dia bergerak, pasti target si korban ini ke sungai. Titik ternyaman tuh sungai, pasti, karena nggak mungkin lewat darat kan. Nah, bisa saja dengan luka yang ada dia akan kelelahan di sungai. Nah, itu mungkin kenapa harimau tuh menggigit setiap bergerak. Jangan gerak, itulah istilahnya. Kemudian saat tembakan kedua untuk peringatan, harimau tuh sudah tidak menggigit lagi, tapi menjilat yang ada luka yang ada. Membersihkan luka. Bisa jadi mungkin tarik bisa kan. Dijilatnya setelah itu baru pergi harimaunya. Jadi kalau memang niat dia untuk tidak mengenali itu manusia atau satwa, game over. Alamat abang sendiri di mana? Saat ini di Pasilembang. Tapi berdomisili di Batu Hitam. Baik bang, kalau misalnya nih, kira-kira kan kalau harimau itu turun bang, itu terjadinya itu kenapa? Apa karena cadangan makanannya sudah habis atau lingkungannya itu sudah ditebang habis ataupun udah memasuki ranah manusia untuk menghabisi hutan itu sendiri? Ya. Yang pertama, saya ada beberapa sebab menurut saya. Yang pertama seperti gua sampaikan tadi, kerusakan hutan, kemudian perburuan satwa liar yang merupakan mangsa bagi harimau itu. Kemudian ada satu lagi yang menurut saya,
kearifan lokal itu sudah tidak ada lagi. Kearifan yang bagaimana, Bang? Kalau dulu kan masih ada juga sih kampung-kampung lain yang melakukan seperti itu. Misalnya kenduri sawah, kenduri bunga kayu, kenduri hutan, kenduri sungai. Dan ada juga mungkin sebagian kampung yang tidak lakukan ini, kebiasaan endatu kita. Orang tua kita terdahulu kan selalu seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya tuh untuk kata-kata orang kampung gitu Bang, kenapa dia turun gitu? Oke Bang, kalau misalnya nih andai kata harimau di Indonesia itu musnah, apa yang bakal terjadi? Atau semakin amankah lingkungan kita ini, nggak turun lagi tuh harimau makan apa ternak warga dan lain sebagainya? Atau malah terjadinya pemicu baru lagi? Pasti. Kalau harimau sudah tidak ada, kan sudah tidak ada lagi yang menjaga keseimbangan alam. Kalau sekarang mungkin sebulan sekali kita baru terkadang bisa lihat babi, itu pun di kebun atau apa. Mungkin kalau harimau sudah tidak ada, di kamar kita sudah bisa lihat lihat babi. Iya. Apalagi lo perempuan itu kamu tenang. Dan berkebun juga kalau sekarang mungkin orang tua kita ke kebun itu jam 8 atau jam 7 pulang jam 5. Mungkin kalau harimau sudah tidak ada, pasti orang ke kebun itu 24 jam. Pagi sampai sore itu nyangkol, sore sampai pagi itu pasti jaga malam. Jaga babi dan lain sebagainya. Karena manusia itu Bang kan ada karakternya itu pengen melihara tuh satwa liar supaya jadi hewan peliharaan kayak kucing gitu Bang. Itu apa boleh? Atau malah kalau misalnya kita pelihara nih, malah dia makin jinak atau ada kalanya dia memangsa kita tersendiri? Pasti, karena itu kan binatang liar. Jadi insting liar dia itu pasti ada. Pasti ada, itu ya pasti berbahaya untuk kita juga. Kemudian apa sih untungnya kita pelihara? Nggak ada kan? Jadi apa boleh nggak Bang? Kan nggak dibunuh tuh gitu. Ya, saya pikir tidak, karena itu bukan tempat dia. Jadi ada perundangan yang mengatur Bang ya? Pasti. Oke. Baik Bang, untuk selanjutnya nih, kalau misalnya kita bertemu nih, kalau masyarakat kan bertemu dengan harimau di kebun-kebun, apalagi yang memang perbatasan hutan, itu apa sih tips dari Abang untuk menghindari harimau saat kita sudah berpapasan Bang? Baik, saat ketemu dengan harimau itu kita berupaya, yang pertama itu menjaga mental, supaya jangan terlalu panik. Yang pertama kalau kita rasa takut berlebihan, namun rasa takut itu tidak boleh dihilangkan, agar kita tidak sepele. Tapi rasa takut itu jangan berlebihan yang membuat terkadang pompa darah kita sudah tidak jelas naik hitam, atau tiba-tiba darah tinggi tumbang. Nah, ini yang harus kita coba. Kemudian kalau kita tenang, itu kan kita nggak melakukan agresif nih jadinya. Kita coba tenang, kalau ketemu hadapin aja, misalnya berhadapan langsung. Berhadapan langsung? Misalnya berhadapan langsung, jangan membelakangi yang pertama. Kemudian jangan lari, itu bahaya. Karena pemikiran apa nih, pasti ini menyerang, itu aja pemikirannya. Tapi kalau kita tenang, mundur pelan-pelan, insya Allah nggak apa-apa. Karena ini sudah sering dilakukan. Tapi pas kemarin itu, pas konflik itu, berjalan aja nggak bisa Bang ya? Iya. Berjalan mundurnya langsung diterkam kayak gitu Bang ya? Nggak, memang kebetulan saat kejadian yang di mana memang kebetulan ke Progo. Ke Progo, lagi harimaunya lagi mandi. Lagi mandi? Jadi mungkin sebelumnya ada skat lalang-lalang atau rumputan kayak gitu, pohon kan tiba-tiba dengan jarak dekat tiba-tiba udah ada dia gitu. Nah dia ini teman ini kan memberi sinyal ke kawannya, bosnya jangan kesini ada harimau, dia bilang. Oh jangan. Tiba-tiba harimaunya refleks karena terkejut kan. Ini lagi Bang, apa saja penanganan dari teman-teman tim Abang nih mengenai satwa liar yang turun ke masyarakat, yang turun untuk kadang menyerang warga Bang ya, menganggap warga itu sebagai ini mau nyerang aku nggak sih, mau nyerang aku gitu kan, gitu tanggapannya. Nah gimana itu Bang, dari tim sendiri? Kita kebiasaannya tim lakukan di lapangan itu kan, yang sering kita lakukan di lapangan itu kan di saat masyarakat kasih informasi bahwasanya ada turun harimau makan ternak, itu yang pertama memang kita langsung terjun ke lapangan, lakukan pengusiran. Pengusirannya bagaimana itu Bang? Pengusiran ada dua metode. Yang pertama menggunakan merecon, pengeras suara atau jeduman. Langsung kita tam aja. Harapannya supaya harimau ini menjauh. Kemudian ada juga yang menggunakan pawang. Pawang yang bagaimana Bang?
memang pawang harimau didatangkan dari Melabu. Oh, dari Melabu Bang, jauh-jauh. Ya. Kalau misalnya pawang di Aceh Selatan sendiri sudah ada? Ada, Penanganan. ada. Hampir rata-rata kampung sebenarnya ada. Cuman yang sering pakai kan pawang yang dari Melabu, memang dari dulu, seperti almarhum Nek Sarwani, kemudian sekarang turun-menurun ke anaknya. Dan sudah terbukti, misalnya seperti penangkapan harimau, yang sudah terbukti, insya Allah. Kalau misalnya sendiri kita nih sebaiknya nih kalau kita masuk hutan ini kan, yang berkawasan harimau sendiri, kita boleh nggak sendiri-sendiri jalan ke hutan mencari kayu bakar? Kan masih ada warga tuh yang mencari kayu bakar di hutan. Lebih baiknya sih tidak. Kenapa Bang? Alasannya seperti itu. Karena kalau sendiri kan memang yang pertama mental kita tuh Down pasti. Tapi kalau berdua, insya Allah. Dan kemudian kalaupun berdua, itu usahakan jangan pisah, yang selalu bareng. Kalau bisa itu tadi, down. kembali lagi sama seperti tunggal kan. Pasti kita down. Siapa sih yang berani lihat harimau? Dengar suaranya aja kita kadang-kadang apalagi lihat langsung, bertatapan langsung gitu kan, pasti down, pasti. Seperti saya sudah ada beberapa kali ketemu langsung dengan harimau, tapi di saat ketemu juga bahkan harimau itu dalam kandang, waktu dia mengaum, terkadang saya down. Perasaan saya kalau suara pecah ban atau senjata itu hanya di telinga, tapi suara harimau nih ke jantung larinya perasaan saya. Debar ya? Iya. Gitu kan? Pasti down. Iya, Gitu. oke. Harapan Abang sendiri nih ke masyarakat ataupun ke pemerintah agar satwa liar kita ini tetap terjaga, apalagi harimau nih Bang, harimau Sumatera. Ya, Gimana? harapannya nggak ada terjadi konflik atau jejak-jejak, segera melapor ke pihak yang terkait, baik itu BKSDA, ada juga seperti FKL, ada juga mitra kita satu lagi dari WCS. Kita selalu nih membangun komunikasi dengan masyarakat, melakukan koordinasi agar saat ada satwa turun langsung sampaikan ke kita dan kita coba tangani. Jadi harapannya ke masyarakat itu jangan langsung mengambil tindakan tersendiri. Gitu. Kadang masyarakat main hakim sendiri Bang, ya, main bacok sendiri. Kejadian yang kemarin itu Bang kan, yang harimau sakit gitu Bang ya. Yang pas kemarin itu banyak berbagai media yang datang untuk melihat harimaunya sendiri gitu. Main dibacok itu Bang harimaunya. Informasi kita dengar gitu, kita lihat juga. Tapi memang kalau kita lihat fisik harimau memang ada luka. Ada luka. Jadi harimau terkulai lemas saat itu. Saat kita evakuasi memang lemas kan. Lemas. Namanya harimau masuk kandang kan, itu kan bukan tempat dia, pasti berontak kan. Mungkin berontak itu karena lemasnya karena berontak. Ada berapa harimau tuh Bang? Satu. Kita evakuasi dari kamar. Setelah itu langsung dibebaskan lagi ke alam. Belum, saat ini masih dalam perawatan. Masih dalam perawatan dokter. Keadaannya sudah mendingan. Sudah mendingan. Tinggal menunggu pemulihan aja. Kalau luka sudah bagus. Oke, baik Bang. Kira-kira ini udah sangat banyak pembahasan kita Bang ya untuk hari ini ya. Tentang bagaimana cara menghadapi harimau, FKL itu apa, dan bagaimana kronologi cerita yang pas di menggambar itu Bang ya. Oke, baik. Terima kasih Bang untuk hari ini telah menemani dan berkunjung di podcast Bumi Pala. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pemaparan dan bincang-bincang bersama Abang Mahmudin selaku Supervisor Penanganan Konflik Satwa Liar yang ada di Aceh Selatan. Untuk pembahasan selanjutnya nih, teman-teman harus stay tune dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe podcast Bumi Pala. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.